Halo semuanya, selamat datang di Nonton Yuk. Ayo kita nonton. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Ryan tahun 2024. Film ini menceritakan tentang empat bersaudara yang dimana sang kakak tertua mereka harus berjuang mati-matian agar adik-adiknya hidup dengan layak. Seperti apa keseruannya? Langsung aja push like-nya dulu. Ayo kita mulai. Let's go. Nonton yuk. Berlatar di sebuah desa kecil tepat saat seorang ibu sedang melahirkan anak keempatnya, kisah akan berfokus pada anak tertua si ibu bernama Ryan. Ia dan kedua adik laki-lakinya sedang menunggu ibu mereka selesai melahirkan, dan saat waktunya tiba, si ibu melahirkan bayi perempuan yang hal itu disambut dengan rasa bahagia oleh Ryan karena memang menginginkan seorang adik perempuan setelah dua adik sebelumnya laki-laki. Tak hanya itu saja, Ryan bahkan diberikan kesempatan langka saat ia diminta seorang pendeta setempat untuk memberikan nama bagi adik bungsunya, di mana Ryan memberikan nama Durga sesuai nama salah satu dewi-dewi kepercayaan Hindu yang diyakini sebagai pelindung, perang, dan kehancuran. Durga, Durga, Durga. Sebagai anak tertua, Ryan selalu bertugas mengasuh Durga yang memang Ryan sangat senang dan tulus melakukannya sampai suatu hari ketika ayah dan ibu mereka pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Ryan diminta untuk menjaga ketiga adik-adiknya yang masih kecil karena mereka akan pulang sangat malam sekali. 2 hari berlalu, Ryan terus menunggu kepulangan orang tuanya dengan menjaga ketiga adiknya dengan baik, di mana Ryan yang mulai khawatir pun memutuskan untuk pergi, menemui si pendeta dengan serta ketiga adiknya tepat saat turun hujan. Si pendeta menyuruh Ryan dan adik-adiknya tidur saja, sementara ia akan mencoba mencari kabar kepada beberapa orang yang sering ke kota untuk memastikan di mana si bapak dan ibu berada. Ketika sudah pagi, Ryan tak sengaja terbangun setelah mendengar si pendeta sedang ngobrol dengan seseorang di luar, yang ternyata si pendeta berniat menjual Durga, adik bungsunya Ryan, kepada seseorang yang sedang membutuhkan bayi perempuan. Entah kemana orang tua mereka, apakah masih hidup atau tidak, entahlah. Yang pasti, Ryan akan selalu melindungi adik kecilnya, sehingga ketika si pendeta berniat membawa Durga, Ryan dengan insting seorang kakak pun langsung mengambil sebilah parang dan menghantamnya hingga si pendeta meninggal dunia. Ryan berniat membawa adik-adiknya pergi ke kota. Ia dengan otak cerdasnya pun meletakkan beberapa ranting pohon besar di tengah jalan untuk membuat sebuah truk berhenti agar bisa naik secara diam-diam dan pergi dari kampung tersebut. Dan inilah Ryan. Tiba di kota, lebih tepatnya di sebuah pasar, Ryan yang baru bangun langsung mengacungkan parang setelah menganggap supir truk tersebut berniat macam-macam. Kebetulan di situ juga ada seorang pengepul sayur-sayuran bernama Sekar yang merasa jika ada sesuatu yang menarik dalam diri seorang Ryan dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai seorang teman. Sekar pun bertanya, bagaimana kamu dan adik-adikmu bisa bertahan hidup? Ryan pun menjawab, tadi aku melihat anjing di pasar ini, makan dan tidur di tempat ini. Jika hewan tidak berakal saja bisa bertahan hidup, kenapa aku tidak? Cukup berikan aku pekerjaan, aku dan adik-adikku tidak akan pernah merepotkanmu. Dengan bantuan Sekar, Ryan pun mulai bekerja serabutan. Apapun ia kerjakan tidak pernah sekalipun mengeluh, bahkan dengan upahnya yang pas-pasan. Bahkan Ryan bisa memanajemen dengan sangat baik ketika ia mendatangi seorang nenek penjual roti dan susu untuk membuat kesepakatan bahwa ia akan membayar si nenek ini per bulan untuk menyisihkan sedikit roti dan susu sisa agar adik-adiknya bisa mengkonsumsi makanan bergizi.
Selesai dengan masalah perut, Ryan kini membuat kesepakatan dengan Sekar agar memotong separuh dari upahnya asalkan Sekar mau mencarikannya tempat tinggal yang layak untuk ia dan adik-adiknya bisa tidur dengan aman. Setelah Sekar sepakat dan Ryan kembali bekerja, salah satu orang pasar pun berkata, 20 tahun kemudian, kini Sekar sudah tua dan ubanan. Saat ini, ia sedang melakukan pertemuan dengan seorang pebisnis yang berniat menguasai semua pedagang UMKM di kampung ini, termasuk tempat jualan Ryan dan dua adiknya yang sekarang menjadi penjual makanan. Sekar yang menjadi orang terdekatnya pun tahu betul jika Ryan tidak akan pernah menjual lapaknya, di mana Sekar juga memperingatkan si pebisnis jangan pernah mau berurusan dengan tiga bersaudara tersebut karena sudah banyak sekali cerita tentang mereka yang akan melakukan tindakan apapun kepada orang lain yang mengganggu ketentramannya. பிறந்த நேரமே சரியில்லைன்னா அவங்க அண்ணன் காத்தவரான்ட்ட பேசணும். Dan ya, muncullah Mutu, adik pertama Ryan yang dikenal sering bersikap arogan, sehingga ketika si pembisnis tidak mempedulikan peringatan Sekar, ia pun harus merasakan akibatnya ketika sebuah botol mendarat tepat di endasnya. Dan inilah Ryan sekarang menjadi abang-abang penjual nasi goreng dengan kumis tebal, rambut pendek, dan postur tubuh kecil, di mana Ryan jualan dibantu oleh kedua adiknya yaitu tentu saja ada Mutu dan adik keduanya bernama Manik, sedangkan Durga si adik bungsu tinggal di rumah dan mengurus urusan rumah tangga. Selama 20 tahun ini, Ryan berperan sebagai ayah, ibu, sekaligus kakak. Berkat Ryan jugalah adik-adiknya bisa hidup sejahtera seperti sekarang. Contohnya seperti si Manik adik keduanya yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa di salah satu kampus meski sesekali terlibat perkelahian dengan saingannya. Tiba di rumah, kita akan melihat Durga yang saat ini sudah dewasa. Ia bertugas menjaga rumah dan bersih-bersih termasuk menyiapkan makanan agar mereka bisa makan bersama. Keesokan paginya, Ryan kedatangan Sekar yang memberitahu tentang si Mutu, adik pertamanya yang lagi-lagi membuat masalah, yaitu menggetok kepala seseorang kemarin siang. Yang karena wilayah ini adalah wilayah kekuasaan kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang bos bernama Durai, Sekar pun menyarankan Ryan agar datang menemuinya untuk sekedar mengklarifikasi yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan adiknya si Mutu. Dan inilah si Durai, bos gangster penguasa kota ini yang kebetulan sedang melakukan pertemuan dengan seseorang yang bernama Setu yang merupakan bos gangster dari kelompok lain. Diketahui bahwa dulunya kota ini dikuasai oleh ayahnya Setu, namun Durai berhasil membunuh ayahnya Setu dan merebut semua bisnis termasuk kekuasaannya di tempat ini. Saat ayahnya dibunuh, Setu kebetulan berbisnis di luar negeri, sehingga ketika sudah pulang, Setu langsung merekrut kembali pasukan ayahnya, membuat kelompok baru yang lebih kuat, menjalankan berbagai bisnis ilegal dan tak segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi tujuannya. Sekarang Setu ingin mengambil kembali apa yang sudah direbut oleh Durai, yaitu kota ini termasuk semua bisnis yang ada di dalamnya. Meski keduanya punya perjanjian damai untuk tidak terjadi pertumpahan darah lagi, tetapi dendam tetaplah dendam. Setu hanya ingin memperingatkan Durai bahwa jika waktunya sudah tepat, ia akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tak lama setelah Setu pergi, muncullah Sekar dan Ryan yang ingin meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan oleh Mutu adiknya. Durai sih memaafkan saja dan tidak ada masalah, tapi untuk urusan dengan si korban alias si pembisnis yang digetok kepalanya, Durai tidak bisa membantu dan mempersilahkan Ryan untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah kembali dari kediamannya Durai, Ryan langsung mendapat kabar buruk dari Durga terkait Mutu yang dibawa ke kantor polisi atas laporan si korban. Di mana Ryan dengan cepat pergi ke sana untuk mencegah adiknya di penjara karena Mutu sering membuat masalah. Kali ini si petugas tidak bisa membantu Ryan. Satu-satunya cara agar Mutu tidak di penjara hanyalah menemui si korban dan membujuknya agar mencabut laporannya.
Tak buang waktu, Ryan langsung menemui si korban yang sedang dirawat di puskesmas. Dengan raut wajah yang tak karuan dan bahasa yang lembut dan sopan, Ryan mencoba meminta si pembisnis agar mencabut laporannya. Namun, apa jawaban si pembisnis? Ya, ia tidak akan pernah mencabut laporannya dan mengancam akan membuat Mutu membusuk di penjara. Sehingga Ryan langsung menunjukkan sosok aslinya yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh siapapun. நான் தான் உள்ள இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஏன்னா நான் உன் கை தத்துருவேன் ஆனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு நாள் உன் உயிர் போயிடும். Beberapa menit kemudian, si pembisnis mencabut laporannya dan Ryan berhasil membawa Mutu kembali pulang. Meski sempat kesal, karena ini bukan pertama kali Mutu membuat masalah seperti ini, malamnya Mutu langsung pergi ke warung tebok alias warung tempat mabuk untuk minum-minum. Di antara semua adik-adik Ryan, hanya Mutulah yang paling beban, pengangguran, menolak bersekolah, tidak jelas masa depannya. Namun meski begitu, ia mempunyai seorang kekasih bernama Mega yang ayahnya tidak pernah setuju anaknya berpacaran dengan seorang pengangguran seperti Mutu ini. Tetapi karena Mega sudah terlanjur bucin, ia tetap mempertahankan hubungan tersebut. Beralih ke Manik alias adik keduanya Ryan yang sengaja dibiayai kuliah agar mempunyai masa depan yang cerah. Ternyata tak jauh beda dengan Mutu, Manik juga sering terlibat masalah di kampus tatkala ia mulai mencalonkan diri sebagai ketua BEM atau Presma alias presiden mahasiswa. Alih-alih fokus belajar, akhir-akhir ini Manik justru lebih sibuk melakukan kampanye dan tidak jarang terlibat keributan dengan calon kandidat lain yang merupakan anak orang kaya yang sempat melibatkan polisi untuk mengancam Manik agar mundur dari pencalonannya. வாபஸ் வாங்கணும்னா வாபஸ் வாங்கணும். Sama seperti Mutu, ketika Manik tak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, ia sudah pasti mengadu ke siapa lagi kalau bukan Ryan, kakak tertuanya. Namun, alih-alih membantunya, Ryan justru menyuruhnya mundur saja dari pencalonan, karena menurutnya itu hanya mendatangkan banyak masalah, dan bukannya fokus belajar lulus dengan nilai bagus, Manik justru akan lebih sibuk dengan urusan politik, dan Ryan tidak mau adiknya terjebak dalam dunia seperti itu. Di luar dari kehidupan Ryan di lingkungan para gangster, kita akan diperkenalkan kepada seorang komandan polisi yang mendapatkan tugas dari atasan untuk membuat kota ini bersih dari preman, di mana si komandan punya rencana terselubung untuk mengadu domba kelompok Durai dan kelompok Setu, sehingga ia hanya tinggal duduk manis dan menyaksikan kedua kelompok itu saling bunuh satu sama lain. Tak buang waktu, komandan langsung menjalankan rencananya dengan membayar beberapa orang untuk mencegat Setu dalam perjalanan, di mana Setu dan anak buah pun berhasil selamat karena penyerang bukanlah orang yang profesional. Setelah selesai, para preman ini meminta bayaran kepada si komandan, tetapi si komandan yang seharusnya melindungi warga sipil pun malah menembak mereka semua. Ia mengaku terpaksa melakukan itu demi untuk melenyapkan saksi mata sekaligus menjaga kerahasiaannya. Setu sendiri sangat murka dengan penyerangan tadi. Sesuai dengan rencana si komandan, Setu dan ajudan pun mengira jika para penyerang itu suruhannya kelompok Lurai, sehingga mereka akan memulai menyusun rencana untuk melakukan serangan balasan. Kembali ke Ryan yang sedang melakukan pertemuan dengan keluarga calon suaminya Durga. Mereka sepakat untuk menikahkan keduanya, namun ada satu hal yang perlu diselesaikan, yaitu terkait acara pernikahan yang ingin diselenggarakan secara meriah karena diketahui jika keluarga mempelai pria adalah kalangan terpandang. Bahkan calon suaminya Durga sendiri adalah pegawai di pemerintahan. Sesuai adat dan kebiasaan di sana, seluruh biaya pernikahan harus ditanggung oleh pihak perempuan, yang alhasil Ryan harus mengumpulkan uang yang cukup untuk menggelar pesta pernikahan tersebut. Tidak hanya Ryan yang harus memutar otak, Mutu juga ikut pusing mencari uang kemana, sedangkan ia sendiri belum mempunyai pekerjaan tetap. Terlebih lagi ketika calon mertuanya alias ayah Mega terus mendesak dan menghina Mutu yang dinilai sebagai pengangguran tak ada guna, sehingga bukannya ikhtiar cari uang, Mutu malah nongkrong di warung tebok dengan minum khamar sebagai solusinya. Tepat saat Mega datang, memarahi Mutu atas perlakuan kasarnya kepada ayahnya tadi siang, sampai-sampai Mega menampar Mutu di depan semua orang.
Secara kebetulan, ada beberapa anak buah Durai yang juga nongkrong di sana, ketawa ketiwi tepat saat Mutu baru saja ditampar, sehingga ketika dalam pengaruh alkohol, Mutu jadi kehilangan akal sehatnya dan menuduh mereka sedang mentertawakannya. Dan ya, terjadi keributan antara Mutu dan anak buah Durai, di mana pihak lain juga ikut nimbrung dalam keributan tersebut yang ternyata itu adalah orang-orang dari kelompoknya si Setu yang tadinya berniat membalas dendam. Sehingga Mutu jelas berada di tempat dan waktu yang salah dan harus ikut terlibat dalam masalah konflik serius ini. Pada akhirnya, Mutu menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dalam keributan tersebut, yang tak berapa lama, muncullah si komandan yang datang memastikan jika rencananya berhasil dengan sempurna, yaitu membuat kedua kubu saling bunuh satu sama lain. Saat akan pergi itulah, si komandan tak sengaja melihat Mutu tergeletak di pembuangan sampah. Ia pun memotretnya untuk menjadikan bukti dan mengira Mutu adalah salah satu orang dari kelompok tersebut. Kembali ke Ryan yang baru saja pulang jualan, ia langsung dikejutkan oleh Mutu adiknya yang terluka sehabis perkelahian. Sempat marah karena Mutu terus saja membuat masalah, Ryan berhasil ditenangkan. Dan yang pasti harus memutar otak lagi untuk membereskan kekacauan yang dilakukan oleh adik bebannya ini. ஆமா உன்னை வேற யாருன்னா வச்சு மேய்ப்பாங்க சரிண்ணா அப்புறம் பேசுறேன். Tak lama, muncullah panggilan telepon dari seseorang yang tiada lain adalah Durai, sang bos preman penguasa kota ini. Ternyata satu dari beberapa orang yang mati di warung tembok tadi adalah anak lelakinya Durai yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, di mana Durai sudah mendengar kabar jika Mutu ikut terlibat dalam keributan tersebut dan menjadi satu-satunya orang yang masih hidup. Dengan kata lain, Durai menganggap bahwa putranya telah dibunuh oleh Mutu, sehingga Ryan diminta untuk segera menyerahkan adiknya sebelum pagi, karena jika tidak, Durai mengancam akan mengerahkan seluruh bala pasukannya untuk mendatangi rumah Ryan dan menghabisi semua adik-adiknya. Durai sendiri terlihat sedang meratapi kematian putranya dengan didampingi oleh pengawal setianya, di mana listrik tiba-tiba padam yang membuat satu anak buahnya harus keluar untuk memeriksa generator. Tetapi tiba-tiba ya, muncullah Ryan yang langsung menghajar semua pengawal, di mana Manik pun ikut membantu menghajar mereka semua, dan tersisa Durai yang masih hidup dengan raut wajah penuh ketakutan. Ia baru sadar jika dirinya sudah melakukan kesalahan besar ketika telah membuang banyak waktu dengan membiarkan Ryan mendatanginya duluan. Sehingga sekarang semuanya sudah terlambat, Ryan tidak akan pernah membiarkan Durai hidup.